Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita tentang makhraj dan sifat huruf hijaiyah, yang mana kali ini akan kita bahas tentang makhraj dan sifatnya huruf ha. Huruf ha yang secara bentuknya seperti ini. Jadi ha yang bentuknya seperti ini. Sahabatku semuanya, untuk huruf ha, makhrajnya ialah menggunakan halqiyah atau halak, yakni tenggorokan. Tepatnya adalah pada tengah tenggorokan. Jadi huruf ha ini makhrajnya keluar dari tengahnya tenggorokan. Kemudian untuk sifatnya, ha punya 5 sifat. Yang pertama adalah hams, yang kedua adalah rakhawah, ketiga istifal, 4 infitah, sedangkan yang kelima adalah ismat. Yang pertama sifatnya adalah hams, yakni nafas yang harus terlepas. Jadi tatkala mengucapkan huruf ha, maka nafasnya harus terlepas keluar, jangan ditahan. Nafasnya dilepaskan keluar. Yang kedua sifatnya adalah rakhawah, yakni suara yang harus juga terlepas keluar. Jangan sampai suaranya terhenti, tapi suaranya harus lepas. Ha, muh, suaranya lepas. Bukan muh, lain tertahan. Harus terlepas. Muh, terlepas. Ah, terlepas suaranya. Baik nafasnya dan juga suaranya harus terlepas. Ini sebagai bentuk daripada sifat hamas dan rakhawahnya. Yang berikutnya, untuk sifat lidahnya adalah istifal infitah. Jadi yang bagian pangkal turun, ya ini istifal. Kemudian yang tengah sampai dengan ujung ini terbuka. Disebut dengan infitah. Terbukanya lidah dari langit-langit. Jadi mulai dari pangkal, tengah sampai ujung, lidahnya ndelosor ke bawah. Turun ke bawah, jangan sampai terangkat ke atas. Kemudian yang kelima, sifatnya adalah ismat, yakni termasuk kelompok huruf yang berat diucapkan. Maksudnya ialah untuk pelafalannya posisinya ditata terlebih dahulu, dipersiapkan terlebih dahulu, baru kita ucapkan, baru dilafalkan. Baik sahabatku semuanya, coba kita langsung masuk pada prakteknya. Okay? Yang pertama kita tempatkan posisinya dulu, yakni berada pada tengahnya tenggorokan. Tenggorokan yang bagian tengah agak dikuatkan. Hati-hati, sering terjadi kesalahan melafalkan huruf ha ini jumbuh atau hampir sama dengan huruf kha. Atau kalau kita dengarkan suaranya seperti ada suara ngorok. Nah ini terjadi karena makhrajnya dia terlalu ketinggian. Jadi kalau melafalkan huruf ha, haknya dia tidak dari tengah tenggorokan, melainkan dari puncaknya tenggorokan atau tenggorokan yang paling ujung, maka yang terjadi nanti akan terdengar suaranya seperti suara kha yang ngorok. Jadi diusahakan makhrajnya berada di tengah tenggorokan. Kalau kita lafalkan seperti ini bunyinya. Ha, bersih tanpa ada suara yang ngorok. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Bah, suaranya bersih. Okay. Kalau masih terasa ada suara yang ngorok, misalkan kha, khi, hu, bah, seperti itu misalkan. Ini terjadi karena makhrajnya terlalu ketinggian. Terus bagaimana cara mengatasinya? Maka makhrajnya kita turunkan. Kok masih sulit juga? Maka coba kita mulai dari makhraj yang paling bawah, tenggorokan yang paling bawah. Misalkan untuk latihan lah, nggak apa kita mulai dari tenggorokan yang paling bawah sehingga suaranya terdengar mirip dengan suara ha. Misalkan dari paling bawah ha, kita naikkan sedikit demi sedikit. Ha, hingga akhirnya bisa sampai pada tengah tenggorokan. Jangan ke atas lagi, kalau sampai ke atas lagi akan ke puncaknya tenggorokan sehingga akan menyerupai kha. Bunyinya akan menjadi kha, hati-hati. Jadi bisa dimulai latihannya dari yang paling bawah. Ha, 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 ha,
ha. Naik sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk latihan supaya suaranya tidak ngorok seperti kha atau makhrajnya tidak sampai ke ujungnya tenggorokan atau puncaknya tenggorokan. Baik, coba kita praktekkan ya. Setelah makhrajnya kita tempatkan pada posisi yang sesuai, posisi yang memang keluar dari makhrajnya huruf ha. Berikutnya kita usahakan hamas rokhawahnya juga terasa. Yakni nafas dan suaranya terlepas keluar. Nah, sebelum terucap, sebelum betul-betul sempurna terucap untuk huruf ha ini, ada nafas dan suara yang mengawali, yang mendahului. Contoh seperti ini. Nah, suara yang mengawali, nafas yang sudah keluar. Ha, hi, hu, bah. Coba sekali lagi ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ahsan, ihsan, muhsin. Dihempaskan keluar. Jangan tertahan suara dan nafasnya. Muhsin. Dihempaskan keluar. Yuhsinuna. Ihtisab. Nafasnya dihempaskan keluar, nafasnya juga dihempaskan keluar. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian sekali lagi jangan sampai suaranya ngorok seperti suara kha. Karena kalau ngorok ini tandanya makhrajnya terlalu tinggi, kurang ke bawah. Ambil posisi tengah-tengah, berada di tengahnya tenggorokan. Coba sekali lagi kita praktekkan. Mulai dari fathah, kasrah, dhammah sampai dengan sukun ya. Coba. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Muhsinun. Yahtasib. Ihsanun. Hati-hati ya. Suaranya dan nafasnya dilepaskan. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi sahabatku semuanya, ialah melafalkan hak sukun yang mungkin posisinya ini berada pada bacaan waqaf yang sebelumnya ada huruf sukun yang mendahului. Jadi sebelum waqafnya hak ini ada huruf sukun lagi. Sehingga ketika waqaf sukunnya jadi dua. Contoh wal fathu. Ini kalau waqaf hati-hati ada tak sukun ada hak sukun yang dua-duanya harus berbunyi. Dua-duanya harus kita penuhi haknya untuk dibunyikan. Terus bagaimana? Kita keluarkan taknya dulu baru haknya. Wal fath. Hati-hati ada nafas, ada suara yang terlepas keluar. Wal fath. Nafas dan suara. Hati-hati. Qar. Ada ra, ada ha. Qar. Dihempaskan. Ada nafas dan suara yang keluar. Jangan sampai idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini taknya keluar tapi haknya belum. Harus ada tak, ada hak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada tak, ada ha. Sampai semuanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan makhraj dan sifatnya huruf ha. Yang terpenting monggo kita sering latihan, sering melafalkan. Bagi huruf-huruf yang kita rasakan sulit untuk dilafalkan, maka kuncinya adalah latihan, dan latihan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.